Halo guys, aku lagi jalan ini sama ayahku. Ini apa Buci? Panggilannya Buci. Saya kita panggil Buci dulu. Bibi pakai apa Bi? Mak, Nggak mau aku Bibi. Aku nggak. Panggil apa? Apa? Buci aja. Buci. Buci Ligno. Buci cantik. Bucin. Buci. Buci. Ya cerita. Awalnya gimana? Itu mau jadi duitan. Awalnya sih. Awalnya pandang-pandangan. Enggak ada pandang-pandangan. Oh ya? Iya, ada. Muncullah perasaan. Iya, itu nggak usah. Apa ya? Masuk ke dalam keduanya. Sebulan balik lebih bulan balik. Maksudnya gini loh, nggak usah Iya. yang ke dalam keluarga saya. Itu Maksudnya ada persoalan yang begitu berat menurut saya. Tak ceritakan seperti itu tentang itu. Terus akhirnya terus aku itu gini, misalkan yang 1,2 itu mencolok. sudah, kalau tidak maksudnya ini. Iya gini loh kalau sampai apa masalahnya banyak, nggak usah lah, jadi dulu Iya terus. Oh iya, itu bulan Januari, awal Januari. Itu saya kan punya permasalahan tentang finansial, bla itu. Jangan Ada mau ngelamar. itu tidak dimasukin permasalahan keluarga itu kan besar. Itu sakit. Misalkan segini ya Bu, misalkan saya ini terlambat kita bersatu, semangat kamu gimana? Tidak saya. Terus. Tapi itu kan hal yang nggak mungkin saya bilang. Nanti jangan udah ketemu saya sudah ketemu saya. Jadi saya ketemu saya itu bisa segera saya selesaikan sendiri. Gitu. Sama anak-anak. Nggak apa-apa. Nanti kita solusi bla sudah gitu. Terus sebenarnya kok sudah punya istri, boleh sama istrinya. Terus jawabannya? Iya, saya nggak percaya. Kenapa masa iya boleh? Saya nggak mau lah seperti itu. Maksudnya, kan pengen saya tuh kayak waktu itu ya. Akhirnya pertama Mbak Iis diajak ke situ. Dengerin ke guys. Setelah itu dalam situ terima waktu itu interogasi sama minta diberikan durian toh. Nitip durian. Dia itu berapa ya? Saya kan nggak pernah beli durian langsung sama utusan terus ya. Begitulah sampai Mbak Iis itu diajak ke rumah. Sama Pak Nuri diajak. Saya tuh nggak tahu kalau itu istrinya. Saya tidak tahu. Ternyata dipanggillah mama. Oh berarti ini istri. Oh iya Bu, mengenalkan saya. Saya cerita apa adanya, anak saya ini, keluarga saya ini, suami saya sudah belum 1 tahun meninggal. Tidak seperti itu, bla-bla-bla. Dengan santainya saya cerita. Dengan santainya tidak ada beban saya cerita. Karena saya kan memang bukan tidak apa-apa. Itu kan tidak menyalahkan. Setelah ketika datang lagi saya Mbak Iis, datang lagi saya Pak Andi. Dalam rangka saya tanya bener enggak Pak Nuri itu mau mempersembahkan saya gitu. Oke, saya diajak keluar sampai ke adegan mempersembahkan. apa sih kemarin diajak ke kolam renang ya. Sama anak-anak itu kan saya diajak itu. Oke, sama lihat tanah yang dijual itu juga. Oke, setelah itu kan datang kita bicara biasa saja dengan kan tentang sama anak-anak ya, bicara saja. Iya, saya menyetujui, saya boleh untuk menikah sama. Itu bilang begitu? Dia bilang begitu? Iya, belajar menikah.
Enggak semudah itu pun, saya bilang enggak semudah itu, saya kan baru dekat aja belum tahu kan. Ya sampai beberapa kali gitu ya datang lagi sampai ke Pati, sampai saya tuh diminta sama Mbak Iis untuk segera menikah. Saya berpikir silakan sok, monggo mau sama suami saya ya gitu, dia mau dikasih apa sama suami saya itu gitu kan, bahasanya gitu, dikasih apa, saya aja yang nyekoh anak-anak, saya yang mencukupi. Tapi saya itu tidak pernah mikir seperti itu. Saya bilang dulu yang saya lihat ketika datang sore itu, terus setelah itu dari pagi terus datang lagi ke rumah. Orangnya bilang kok mau itu yang saya aja, semuanya saya yang pegang. Kami itu kan kapan menentukan saya yang semua yang intinya semua itu baik sih. Saya siap dengan tegas, insya Allah saya itu kalau untuk makan, untuk kebutuhan cukup pun saya ada kepentingan, saya punya gitu. Saya ada umroh, saya ada berkumpul, saya punya kepentingan. Kalau untuk makan soalnya saya nggak mikirin seperti itu. Akhirnya ini yang belum jadi libur-libur. gitu. Dia ditinggal ya, sampai akhirnya dipaksa kita tuh harus dan harus menikah, karena waktu malam itu sama Kak Nela kan datang sama si anak-anak yang dia itu si Ica sama Kakak Nela itu sendiri. Kakak Nela sendiri deh, sama Mama sama itu Pak Muli datang. Saya dibawain apa upi itu ya, si lembu itu kan. Nah si lembu itu ya kita sholat berjamaah. Mama juga sudah tahu rumah saya, tahu belakang juga pernah, dia mau kenal. Mau sholat di mana, di sini aja bun. Oke, biasa kita nggak apa-apa. Saya tanya segera menikah, nggak usah. Itu bapak jangan lalu aja, segera menikah. Kalau nggak boleh DP, nah gitu. DP kan. Iya. Terus untuk kelanjutannya begitu kita dekat, namanya kita dekat ya, itu biasa kan ya, kita tahu ya mana itu yang halal, mana itu yang haram. Apalagi saya itu saya paham agama, tahu apa yang saya harus lakukan, dan menikah. Jadi ketika kita berpandangan ataupun dipegang itu kita sah. Mukhlin, bukan mukhlin. Jadi antara orang yang tidak halal dengan orang dihalalkan dengan pernikahan ini namanya mukhlin, bukan mukhlin. Jadi kalau bukan mukhlin itu berarti tidak ada hubungan. Tidak ada jalan sama saya kan, tidak ada hubungan saudara apapun loh. Itu jadi halal karena pernikahan. Namanya mukhlin. Oh, lawannya mukhlin? Enggak lawannya, beda kata. Nek mukhlin itu seperti jenengan sama adik itu, yang cewek itu kan, itu mukhlin. Enggak apa-apa serumah. Seperti saya sama adik saya mungkin ya perempuan ataupun yang laki-laki itu mukhlin. Bersentuhan tidak apa-apa. Tapi ini kita itu orang yang orang lain tidak ada hubungan dengan tersebut, tidak ada. Karena ada hubungan dengan ada disatukan dengan pernikahan, ini namanya mukhlin yang dihalalkan dalam bentuk apapun, seperti kita berkeluarga itu langsung itu namanya mukhlin. Tapi kalau mukhlin tidak boleh menjadikan seperti mukhlin, tidak boleh. Tapi izinnya sama yang boleh bersentuhan, tidak apa-apa untuk izinnya. Tapi kan tidak boleh yang dibuang seperti itu, karena tidak mukhlin. Yang dihalalkan tidak boleh seperti itu. Saya tahu, saya paham dengan itu. Kenapa saya paham? Ya, saya lakukan, saya paham. Saya tidak mau dosa, cuma sekarang itu bersedia seperti itu sehingga berlanjut. Nah, akhir
masa itu berlalu saya nggak tahu ternyata Mbak Iis itu dekat cerai sama Pak Menteri. Saya tidak tahu, saya dicertai bahwa menggugat cerai apalagi lewat jalur hukum ya, pakai hukum ya, maksudnya yang saya pengacara seperti itu ya, akhirnya seharusnya ya itu kan seorang istri untuk apapun itu kita taat sama suami, kecuali satu, untuk melakukan barang yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, itu tidak boleh. Sekalipun misalkan suami itu untuk sujud boleh sama Allah, itu boleh sujud sampai segitunya. Itu hubungan antara suami dengan istri, haknya gitu. Jadi suami boleh sujud ke istri? Enggak, Ya? seumat dihalalkan bersujud di depan suami, itu boleh. Perumpamaan seperti itu loh, boleh. Asal itu memenuhi permintaan suami. Jadi melakukan apapun kecuali satu larangan Allah, itu tidak boleh. Gitu. Itu setahu saya ya, saya juga belajar. Mungkin kalau seorang istri menggugat cerai sama suami, coba tanya hukum yang mana aja, apakah itu betul, apakah itu benar, silahkan. Berarti itu nggak boleh? Nggak boleh lah. Hukumnya apa? Kita sendiri ngomong kasar aja nggak boleh, apalagi minta cerai dengan kasar bla 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 bla, nggak secara hukum kan. Dosa nggak sih tapi? Iyalah. Berarti kalau dosa sama Allah tuh ya, yang menjalankan aja yang tahu resikonya seperti itu. Jadi ketika sama suami dosa nggak? ya enggak. Minta cerai itu nggak dosa sama suami? Ya enggak lah. Enggak seperti itu. Ketika nggak tahu, dikasih tahu memang itu. Sehingga sampai saya tuh nggak tahu kalau akhirnya jadi begini, jadi nggak bisa minta cerai dan lain sebagainya, sampai ke lewat hukum, jalur hukum pakai pengacara gitu. Terus yang jelas hanya itu pegang tangan setelah nikah ya. Nikah itu biar saya halal. tidak pernah bersentuhan kecuali nikah. Saya tidak pernah. Makanya nikah jadi jangan sentuhan gini. Iya. Jadi kami itu tahu Mbak Iis istrinya Rizka itu kan, Mbak Bundang tuh namanya tahu. Rizka Rizka. Iya, Ismail Rizka tahu. Yang datang ke rumah juga Mbak Iis sama Pak Nurul sama anak-anak sama kakaknya, tahu semua. Tidak ada yang kita tutup-tutupi, sama saya tidak ada. Justru dia minta kami segera tuh, jadi seperti itu. Jadi monggo kita itu berpikirnya positif dulu, maksudnya berpikir dengan jernih. Apa sih sebetulnya gunanya Mbak Iis nggak tahu saya. Waktu itu ya juga tahu saya itu siapa, tidak pernah. Manusia bisa juga merah kan, loh. Nah, ini apa sih? nggak kelihatan apa? Tuh, kalau di tangan saya putih jadi kelihatan. Kelihatan semua kok. Hah? Yang ini ada lagi. Ini sih. Nah, Apa? Oh, apa itu? ini Cantik namanya. Kayak putri. Bilangin. nah, gitu kan. Jadi untuk permasalahannya
beliau dia dalam tanda kutip saya tidak ada hubungannya, saya tidak merebut, justru beliau yang memilih kami untuk menikah. Yang ada itu dia meninggalkan kita. Iya. Setelah kita itu bersama, mama yang meninggalkan kita, tepatnya di 2 bulan 2 hari kita bersama. Terus dia minta putus, dia meninggalkan kami. Karena saya itu Sampai sekarang ya? iya, aku udah berusaha tapi dia masih tetap pengen bedal di situ. Ya nggak tahu ujungnya, yang penting kan kita tidak menyuruhnya pergi, dan malah justru Ayu juga minta dukungan dari bunda. Dia berusaha ikhtiar lah, karena namanya rumah tangga itu siapa sih yang mau lepas, dan saya tidak ada pikiran mau berganti bujuk atau mau meninggalkan istri untuk orang lain. Tidak ada. Jadi kami itu berjalan, saya berjalan sesuai koridor, jadi supaya objektif, sportif, tidak ada yang ditutupi dan tidak ada unsur-unsur apa sih selingkuh gitu, nggak ada saja itu ujungnya seperti apa. Yang jelas kami ditinggalkan dia, bukan kami meninggalkan dia yang tidak mau bersama kami. Oke, tuh ya, dengan persekutuan sekongkolan teman-teman mereka, saya sudah mengingatkan. Sebagai suami saya mengingatkan, dan saya bukan tipikal orang yang meninggalkan. Kata saya bukan orang tipe orang meninggalkan, tetapi kalau dia yang saya sayangi, yang saya tanggung jawabi, dia meninggalkan aku. Setelah saya sudah berusaha mengingatkan, menyampaikan dan usaha yang saya berikan, maka lain lagi ceritanya. Iya saya itu mama itu alasannya apa sih tidak mau melakukan? Tidak dicukupi ekonomi kah? Apakah? Ya salah satunya itu poligami, orang-orang healing, nggak ada uang healing, nggak bilang gitu, pernah bilang gitu katanya. Ini kurang kok malah poligami. Nah, hal itu kan dari awal kan, apakah ayah itu tidak bilang dari awal, saya ini ya seperti ini, tanya istriku masalah ekonomi, masalah apa, semuanya tanya, gitu kan, seperti itu. Meskipun aku ya paham lah, aku ya sampaikan, mah saya dulu menikah itu tidak punya apa-apa, tapi ketika dibersamakan, ya apa yang kita butuhkan dipenuhi sama Allah dengan caranya. Kan dulu aku cuma berdua, ya nanti juga sama. Ketika Allah itu beliau mempercayakan dan apa sudah berpoligami, ya nanti Allah akan cukupkan semuanya. Nggak kuat. Tuh waktu itu dia nggak kuat, belum jalani poligami dengan baik, berikan tanda tangan. Kemudian setelah itu berpoligami dengan baik, nanti jalan seperti apa, baru itu dikatakan poligami yang sesungguhnya. Belum tahu sudah itu udah diajak loh, ya tidak bisa begitu. Atau di awal mama pengennya resmi, sekarang saya dikasih ini dipersalahkan. Yang punya tanda tangan mama, resmi ditahan, tapi tidak resmi dibully. Mama itu berarti intinya ya, jadi permasalahan. Kalau memang ridho dengan keadaan diri, maka jangan bully saya. Tapi kalau misalkan memang mau objektif,
berikan tanda tangan. Lalu setelah itu baru kita berpoligami. Kita jalani bagaimana berpoligami dengan baik. Nah, kita lihat nanti seperti apa. Barulah bisa menilai apa arti poligami dan seperti apa itu baru bisa menilai. Kalau sekarang ini masa kritis, poligami belum berjalan dengan baik, masih pra ibaratnya, karena belum resmi, sudah dijadikan permasalahan, besar-besar masalahnya, apalagi ngungkit masalah maaf ekonomi. Saya sudah tanya ke Ibu Haji, Mama sudah bertanya ke Bu Haji, bahkan sampai Mama WA seperti itu ke Bu Haji. Apa itu waktu di WA begitu? Harusnya marah ya, kamu dari sini, kamu belum kerja, saya udah kerja, kamu belum kerja, saya kasih kerja, kamu nggak bisa dagang, tak kasih dagang, kamu nggak punya modal, tak beri modal, kamu kerja di PGRI, tak masukkan di situ. Kurang sekiranya, karena saya tidak suka uang, maklumi orang senang duit. Yang penting saya minta Allah, keluargaku cukupkanlah ya Allah apa kebutuhannya, karena saya nggak butuh uang. Cukupkanlah apa yang sekiranya dibutuhkan oleh istri dan anak-anakku, hingga suatu ketika saya pergi atau saya ini tidak ada umur, seorang ibu bisa menjadi seorang bapak. Dengan punya uang maka bisa menghidupi semuanya. Dan pastikan saya tidak usah utang ketika saya meninggal nanti. Itu sudah jadi sama saya mas. Nggak butuh duit. ATM aja diminta silakan. Itu prinsip saya. Makanya termasuk berpoligami. Ketika Allah itu memberikan takdirnya, maka Allah akan mencukupi segala apa kebutuhannya. Itu prinsip saya. Jadi saya bukan aku kok mempersiapkan diri untuk berpoligami, saya mempersiapkan yang untuk orang yang belum tentu menjadi istri saya. Saya memperjuangkan sesuatu yang belum tentu dia menjadi milikku. Tetapi ketika saya memperjuangkan istriku, berdarah-darah, apapun kejadiannya, saya memperjuangkan istriku, insya Allah itu sudah jelas pahala bagiku, karena jelas saya memperjuangkan istriku. Seperti itu konsepnya. Jadi saya bukan orang mengada-ngada. Itu hidup saya. Itu begitu. Makanya jalani dengan baik, tapi biar aja. Ya itulah. Makanya kita lihat aja ceritanya, oke? Ini kan ngantuk guys. Ngantuk guys. Ini saksi hidup, perjalanan hidup. Sabar, sehat, bahagia, dan dicukupkan semua kebutuhannya baik dunia dan akhirat. Sehat, jangan umur sehat walafiat. Ilmunya bermanfaat. Anak yang soleh. Jadi untuk sudah lah, udah makan. Apakah Anda suka dicubit di tempat sesuatu? Kadang-kadang. Iya. Enggak dibeli atau takut gitu? Tergantung mana yang dicubit dan di bagian mana yang dipegang. Coba saya tanya, kalau daerah leher? Tuh. Itu daerah sensitif yang menggelikan. Hanya saya nggak berani pijit, apalagi urusan wah dipegang orang itu, wah gejokan, geli. Jangankan orang lain, dipegang ini saja saya geli. Aku dicokong. Ya. Itu aku malah aku nggak bisa pikiran. Tadi pakai ini? Itu bisa belum ini. Pakai ini? Pakai ini? Apalagi saya kebanyakan kalau pakainya. Malah kan minyak itu 3 kalinya itu kalinya. Ya maksudnya gini, nanti lain pakai ya sedikit kecil. Iya tadi belum kok. Jadi masih habis. Ini
itu harusnya diganti sekrap gitu. Mengatasi ini kan kulit mati itu habis siang, berganti kulit yang baru. Kulit baru itu nanti muda lagi gitu. Kulitnya itu lebih muda lagi. Oh iya enak ini kan sangat miring ya. Jadi jadi itu yang perut aku hilang, caranya itu diangkat ke atas hilang. Itu harus begini itu. Iya sih, begini nih. Untuk menghasilkan uban itu bisa dalam satu malam. Satu malam bisa uban-uban ya. Sama gimana? Mikir kepanan, besok uban tambah banyak. Oh gitu. Ya. Cara alami? Ya. Tapi nanti nggak hilang. Hanya lama. Kalau tadi satu, nanti kalau ini Ya, buat malam satu malam bisa tumbuh. Aku lagu. Uban itu cepat. Tapi Jadi, itu ya sedikit tegang gitu ya. iya. Nggak slow ya? Enggak ya? Enggak. Ini apa namanya? Kuping, Sana. roksun. Ini kepala kalau nggak salah ini Ini sun. udunan. Udunun. Kalau dia udunan. Isni. Isnet. Udunan ini. Udunnya ini. Nah, lihat ya. Udunnya ini. Sama kasihnya namanya itu. Ya. Tapi aku malah bisa kok, murah. Iya. Kalau gitu bisa. Oh, gitu nek mikir banget terus keluar banyak gitu ya. Iya. Ini mikir nggak? Enggak. Ya, kemarin masih cepat sih. Malam itu bisa tumbuh. Kumul satu malam bisa tumbuh. Jadi percepatan putihnya itu sama malam itu susah. Termasuk Ngakak kurus. ya. Iya. Misalkan lagi nggak ada garapan Tugas. banyak atau Garapan lagi sawah ada- apa garapan sekolah itu? Apa tambah? Gas nggak bisa jawab. garapan sekolah. Sekolah. Iya iya. Nah, garap bucuk ora tahu malah jadi tambah keren aku dari bucuk. Kemudian garap apa sih menyenangkan? Garap sawah. Innalillahi lakum wa antum tasawwurun. Duit. Iya. Apa artinya? Tunggu dulu. Dan juga Yang jadi. ya. Assalamualaikum. Oke guys, sudah dulu ngomong-ngomong guys. Assalamualaikum.